إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang besar yang Allah karuniakan kepada kita sekalian. Di pagi hari ini, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya merupakan sebuah keutamaan kita bersyukur pula, berterima kasih kepada pengurus masjid ya, yaitu Masjid Al-Asmaul Husna yang berkesempatan kepada kita atau memberikan kesempatan kepada kita kaum muslimin untuk ya meminjamkan tempat ini dalam rangka memberikan peluang kepada sesama kita kaum muslimin untuk berthalabul ilmi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan, ini merupakan bagian daripada amal soleh. Ya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kebaikan, hidayah, petunjuk serta pertolongan Allah, dan semoga masjid ini senantiasa yang memberikan kebaikan kepada umat Islam, dan Allah berikan keberkahan kepada siapa saja dari para pengurus masjid ini yang ikut bersama-sama memamurkan Masjid Al-Asma Al-Husna ini. Kemudian ikhwatul iman wal akhwat, a'azzakumullah wa azza wa jalla. Panitia memberikan kesempatan kepada kita untuk membahas ya satu pembahasan di pagi hari ini. Rupanya panitia ini tahu itu ya Bapak-bapak sekalian, kalau saya ini nggak bisa bahasa Inggris. Dikasih temanya pakai judulnya bahasa Inggris. Ini uji mental juga gitu ya. Saya nggak berani bahasa Inggrisnya kayak apa Pak. Jadi tema yang dikasih ke saya ini adalah tema tentang masalah kehidupan ya. My life, my adventure. Ya, kehidupanku adalah petualanganku. Kalau dalam bahasa Arab boleh tidak apa-apa. Ya. Hayati rihlati. Kalau secara bahasa ininya adalah hayati rihlati, yaitu kehidupanku, petualanganku. Atau dalam bahasa yang lebih fusahnya itu adalah ar-rihlah fil hayat, yaitu berpetualang dalam kehidupan. Ya, ini pembahasan kita di pagi hari ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita, karena memang Bapak dan Ibu sekalian, manusia itu ketika terlahir di dunia, dia akan mendapati pada kehidupannya itu ada dua rihlah, ada dua petualangan atau dua safar. Kalau dalam bahasa fikih disebut dengan dua safar. Lil insani safarain. Bagi manusia itu punya dua safar. Ya. Yaitu
safar yang pendek, as-safarul qasir, dan as-safarul tawil, atau rihlah qasirah dan rihlah tawilah. Petualangan yang jangka waktu pendek dan juga petualangan dalam jangka waktu yang lama. Ini kalau dalam bahasa rihlah, dalam bahasa berpetualang. Tentunya rihlah ini bisa dimaknai dalam konteks petualangan yang pendek adalah keluarnya seseorang dari tempat yang ia singgahi ke tempat yang lain, lalu dia akan kembali ke tempat itu. Itu namanya rihlah yang qasirah, rihlah yang pendek. Seperti orang yang di dalam makna rihlah qasirah ini, orang yang berjalan misalkan safar, dia baik mau jalan-jalan Sabtu Ahad, atau dia mau umroh, atau dia mau haji, ya itu namanya rihlah qasirah. Perjalanan itu pendek, yang pastinya dia akan kembali lagi kepada tempat yang semula. Ya. Adapun rihlah yang kedua itu adalah rihlah tawilah, petualangan yang panjang, yaitu kehidupan dunia dari sejak lahir manusia itu sampai meninggalnya, itu disebut dengan rihlah tawilah. Rihlah tawilah. Dari tidak adanya kita sampai adanya kita di dunia, sampai kemudian kita meninggalkan dunia lagi, itu namanya rihlah tawilah. Rihlah yang panjang. Tapi saya menggarisbawahi, rihlah tawilah yang dimaksud di sini itu adalah secara kasat mata manusia. Karena kalau kita kembali kepada nas-nas ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, maka rihlah tawilah yang dimaksudkan kehidupan manusia di dunia ini pun itu dianggap sebagai rihlah yang pendek. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam salah satu riwayat yang sahih, ketika dan ini sudah saya sampaikan tentang hadis ini, tapi saya singkatnya saja. Ketika Rasulullah SAW seusai sholat maghrib, Rasulullah pulang ke rumah, lalu kemudian Rasulullah tidak keluar lagi, padahal azan isya sudah dikumandangkan. Para sahabat menunggu di masjid. Sejam 2 jam menunggu, Rasulullah tidak keluar juga, dan para sahabat tidak ada yang berani menjadi imam sholatnya sampai pertengahan malam. Ketika pertengahan malam, pelayan Rasulullah SAW yang bernama Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami, yang dikenal dengan Ibnu Firas al-Aslami, membukakan pintu Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah keluar setelah diambilkan air wudunya dan juga hajat yang lainnya, sendalnya disiapkan. Maka kemudian Rasulullah meninggalkan rumahnya pada paruh malam menuju ke masjidnya. Sesampainya di masjid, mendapati para sahabat tetap mereka duduk dengan saf-safnya. Ketika ditanya, "As-shallaitum?" apakah kalian sudah sholat? Maka kemudian para sahabat itu mengatakan, "Belum ya Rasulullah. Bagaimana mungkin kami sholat sedangkan antum ada di hadapan kita semua? Tidak ada yang berani untuk menjadi apa? Menjadi imam." Maka kemudian Rasulullah memerintahkan seorang sahabat, "Aqimis shalah." Lalu qomat. Setelah qomat, Rasulullah mengimami salatnya. Setelah mengimami salat, Rasulullah membalikkan badan beliau kepada para sahabat, lalu kemudian menyampaikan kepada mereka apa yang disampaikan oleh Rasulullah di tengah malam seperti itu. Dan salah satu faidah dari hadis ini, bahwa salat isya itu batasnya sampai separuh malam, Pak, bukan sebelum isya. Jadi salah kalau misalkan ada orang mengatakan, ya, salat isya itu batas waktunya itu sampai sesaat sebelum azan subuh.
Ya, jam 3 masih boleh sholat isya, jam 4 masih belum sholat isya. Catatannya yang penting belum azan subuh. Enggak. Berdasarkan hadis ini, sholat isya itu batas akhir waktunya adalah separuh malam. Ya, tinggal dibagi saja. Kalau misalkan maghribnya itu adalah jam 6, kemudian subuhnya jam setengah 5, ya, itu dibagi aja bagi 2. Ya, akhir dari separuh malamnya itu seperti apa, itulah waktu akhir dari salat isya. Berdasarkan hadis ini salah satu faedahnya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat di tengah malam seperti itu. Rasulullah mengatakan tentang masalah safar yang panjang di mata manusia, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya pada penghujung 100 tahun ke depan kita semua ini tidak ada lagi yang bisa duduk di masjid ini. 100 tahun ke depan kita semua yang hadir duduk di masjid ini di tengah malam ini yang saat ini telah melaksanakan sholat isya tidak akan ada lagi di tempat ini. Artinya apa? Semuanya sudah meninggal semua. Ya Rasulullah meninggal, para sahabat juga meninggal, semuanya meninggal. Hatta para sahabat sighar, para sahabat yang usianya masih kecil, masih belasan tahun, yang sering disebut dalam bahasa hadis ya ghulam, ya ghulam. Itu mungkin kurang lebih di bawah 15 tahun. Itu pun 100 tahun ke depan sudah tidak ada lagi duduk di masjid ini. Kita akan digantikan oleh generasi kita. Lalu bagaimana dengan kondisi seperti itu ketika kita mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umurnya sudah di atas 50 tahun. Abu Bakar As-Siddiq pun sama, Umar bin Khattab pun sama. Tidak akan melampaui usia sampai 100 tahun lebih. Maka muncullah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kana a'maru ummati baina 60 wa 70. Bahwasanya umur umatku itu di antara 60 sampai 70 tahun. Betapa pendek umur seseorang yang dikatakan oleh manusia itu sebagai rihlah tawilah, petualangan yang panjang. Mungkin kalau kita nanam pohon yang bisa berumur 100 tahun dan itu sudah ada di depan rumah yang kita beli, bisa jadi umur pohon itu lebih tua daripada kita yang memilikinya. Dan itu kenyataan seperti itu. Bahkan pohon yang sudah dia tanam pun dia belum sempat untuk memetik hasilnya, keburu dianya meninggal. Betapapun manusia mengatakan bahwa kehidupan dunia itu adalah safarnya panjang, perjalanannya panjang, di mata Allah Subhanahu wa taala itu adalah perjalanan yang sangat-sangat singkat. Maka dikatakan oleh para sahabat bahwa dunia itu hanya sekadar abir sabil, hanya sekadar lewat, numpang lewat saja. Maka terkadang kita mendapati rihlah yang panjang dan kemudian orang menganggapnya itu rihlah yang panjang, lalu tidak menyiapkan dirinya untuk sebuah rihlah ini, maka yang terjadi adalah kerusakan dalam rihlahnya itu lebih besar daripada manfaat dari rihlahnya. Apalagi kalau kita menganggap kehidupan dunia itu merupakan rihlah yang pendek. Maka ketika seorang Arab Badui dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, mata as-sa'ah?" Kapan kiamat itu? Kan gitu, pernah ditanyakan oleh orang Arab Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Arab Badui ini umurnya juga sudah separuh dalam perjalanan yang panjang ini, bisa 30 bisa 40 tahun dalam riwayat ini. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kapan kiamat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan, "Oh, kiamat itu besok. Kiamat itu begini, kiamat itu begitu." Faedah daripada hadis ini menandakan bahwa Rasul tidak pernah tahu perkara yang gaib. Tidak seperti yang banyak disangkakan oleh sebagian kaum muslimin dalam hadis ini. Karena Rasul mengatakan bahwa
Ketika ditanya tentang mata as-sa'ah, kapan itu kiamat, Rasul tidak mengetahui. Bahkan ketika ditanya oleh Jibril alaihi salam dalam hadis yang kedua di Arba'in Nawawi, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya itu tidak lebih tahu dari si penanya. Rasul mengatakan, saya yang ditanya tidak lebih tahu dari Anda wahai Jibril yang bertanya kepada saya tentang kiamat. Maka Rasul mengatakan kepada Arab Badui itu, ma'a'datta laha. Itu pertanyaan yang paling jelasnya itu. Ma'a'datta laha. Apa yang telah engkau siapkan untuk menyambut hari kiamat itu? Karena Anda bertanya tentang kiamat. Maka saya jawab, ma'a'datta laha. Apa yang Anda siapkan untuk menyambut hari kiamat? Nah, para ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menandakan bahwa perjalanan kita itu adalah perjalanan yang pendek. Ya, ada orang yang dalam rihlahnya di dunia ini belum lahir, di dunia sudah meninggal di dalam perut ibunya. Ada seperti itu. Ya kan? Ada juga yang baru lahir kemudian apa? Meninggal. Ada yang kemudian baru usianya sebulan, 2 bulan meninggal. Ada yang sudah 11 bulan, ada yang 1 tahun. Ada yang sedang lucu-lucunya 2-3 tahun meninggal. Ada yang sudah remaja yang diharapkan dia nantinya bisa membantu kedua orang tuanya, tapi kemudian meninggal juga. Ada yang baru lulus kuliah. Orang tuanya sudah senang, baru diwisuda. Ijazah sudah di kantongnya. Berapa biaya yang sudah dikeluarkan? Berapa jerih payah dia belajar mendapatkan ilmu, dia konsentrasi di hadapan para dosennya. Ketika diwisuda, pulang ke rumah, meninggal. Ya. Ada juga yang memang baru nikah. Baru nikah. Meninggal, belum bercampur. Ada baru menikah, meninggal belum bercampur dengan istrinya. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, dan ini ma'ruf kisah ini tentang seorang pemuda yang ahli ibadah. Dia kerjanya muazin di masjid. Ya, ketika azan dia cari tempat yang paling tinggi. Ketika berada di tempat yang tinggi, dia melihat ada seorang wanita yang menarik hati dia. Ya kan? Ternyata setelah diturun azan selesai dia turun. Jangan sampai kehilangan kesempatan. Dia datengin kepada si perempuan tersebut. Ternyata perempuan itu adalah Nasrani, orang Nasrani. Maka dia katakan, aku sudah meneliti kamu dari kejauhan, dari atas, dan saya naksir sama kamu. Lalu apa? Orang tua saya adalah tokoh agama. Saya tidak mungkin bisa menikah kecuali dengan yang seagama. Enggak apa-apa, saya bisa pindah, meninggalkan agama saya untuk bisa menikahi kamu. Maka apa? Kalau memang demikian, silakan datang kepada ayah saya. Datangi ayahnya, lalu dia murtad, dia nikahi. Setelah itu apa? Ya, dia ingin melihat rumahnya dia itu yang berlantai sekian. Dia naik ke atas, belum bermalam, tiba-tiba melihat ke bawah, jatuh, meninggal. Perjalanan hidupnya seperti itu. Satu, dia sudah menjadi seorang pemuda. Sudah berapa makanan dan minuman yang dia konsumsi. Yang keduanya, umurnya sudah dihabiskan awalnya dalam ketaatan. Yang ketiganya, di akhir hidupnya dia terfitnah, ingin menikah. Yang keempatnya, dia murtad. Yang kelimanya, belum dia bercampur dengan istrinya. Kerugian yang luar biasa. Di akhirat dia termasuk orang-orang yang kafir. Seorang sahabat menikah, baru bercampur, pada malam dia bercampur, belum sempat mandi junub. Pagi harinya langsung ada apa? Malam itu ada berita untuk apa? Untuk berjihad. Dia berharap bahwa apa? Di tempat jihad juga bisa mendapatkan air. Lalu kemudian apa? Meninggal di medan perang. Ada juga yang dia meninggal dalam keadaan yang dia itu sudah punya anak banyak, sudah punya cucu. Ada yang meninggal dia dalam keadaan usianya sudah tua. Ada yang meninggal dia usianya bisa nyampe 100 tahun. Inilah rihlah kehidupan manusia, berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain, yang tidak pernah diketahui kapan waktunya,
kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu kita. Seorang yang baru saja dia menyampaikan tentang kematian, belum selesai ceramah tentang kematiannya, dianya meninggal. Beliaunya meninggal. Al-Ustaz Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaih, ya, sahabat saya, di daurah seperti itu. Beliau sedang menjelaskan kepada umat tentang pentingnya mengingat kematian. Akfiru min hadhimil ladzat. Perbanyak oleh kalian untuk mengingat penghancur dari segala macam kenikmatan. Wa huwal maut, yaitu kematian. Beliaunya meninggal. Allahu akbar. Ini adalah apa? Rihlah. Ini adalah perjalanan hidup manusia antara satu dengan orang lain, berbeda-beda waktunya, dan tidak pernah ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan nabi. Kalau para nabi dan para rasul, masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditawarkan Bapak dan Ibu sekalian, mau meninggal atau mau tetap hidup. Kita enggak ada ditawarkan. Seakan-akan apa? Kita ini tidak memiliki keistimewaan kecuali apa? Atas dasar Islam. A'izzana bil Islam. Kita ini dimuliakan dengan Islam secara umum, tapi kita tidak mendapatkan penawaran sebagaimana yang pernah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan para rasulnya. Ditawarkan, ya Rasulullah, apakah engkau ingin hidup bersama para sahabat-sahabatmu, lebih lama bersama dengan keluarga dan istri-istrimu, atau ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa jawabannya Rasul? Aku ingin berjumpa dengan Allah, Ar-Rafiqul A'la. Dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan sahabat-sahabat yang dia cintai, dia tinggalkan masjid yang dia bangunnya, dia tinggalkan semua kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya selama di dunia, memberikan petunjuk kepada manusia. Dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perjalanan hidup manusia yang termulia di atas muka bumi ini. Lebih memilih Allah Azza wa Jalla daripada dunia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada setiap orang yang beriman, yang dia mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya, alladzina qalu Rabbuna Allahu summas taqamu, yaitu orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, summas taqamu, kemudian mereka istiqomah di atas keimanan ini. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat itu akan turun kepada orang-orang yang istiqomah di atas keimanan, di atas keislaman, di atas sunnah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Apa kata malaikat ketika turun? Alla takhafu wa la tahzanu. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian itu takut terhadap kehidupan akhirat yang akan Anda hadapi dari adanya alam barzakh sebagai pintu menuju akhirat. Awwalu manzilin, tempat tinggal pertama qoblal akhirah, sebelum di akhirat. Tidak boleh seorang mukmin itu takut dengan kuburan. Ya. Kenapa? Karena sudah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah takhafu, jangan kalian takut dengan kehidupan akhirat. Jangan kalian takut dengan kehidupan yang orang-orang beriman itu pasti akan mengalaminya. Dari mulai dia dimasukkan ke dalam kuburan, dari mulai dia ditanya oleh para malaikat, dari mulai dia dibiarkan di dalam kuburnya bersama amalnya. Apabila amalnya baik, maka dia akan ditemani dengan teman yang baik. Apabila amalnya buruk, maka dia akan ditemani amal yang buruk sampai hari kiamat. Lalu nanti dibangkitkan. Lalu kemudian apa? Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bumi pada hari akhirat, bukan bumi yang ada pada saat ini. Allah jadikan langit bukan langit yang ada pada saat ini. Allah jadikan semua itu baru, bahkan manusia diciptakan dengan kondisi yang baru.
dengan keadaan yang sesuai dengan apa yang akan dihadapinya. Ada mizan, timbangan, ada hisab, ya, ada sirat. Maka kata para malaikat, Allah takhafu, jangan kalian takut. Wala tahzanu, dan jangan pula kalian itu apa? Sedih. Sedih dari apa? Sedih kita meninggalkan rumah yang baru kita bangun. Karena betapa banyak orang baru bangun rumah belum ditempatin. Bahkan ada yang dia baru bangun rumah, sementara rumahnya dibangun, dia ngontrak terlebih dahulu. Rumahnya selesai, dia belum masuk, orangnya sudah meninggal. Dan itu banyak, Pak. Ya. Jangan sedih karena meninggalkan keluarga, anak dan istri. Jangan sedih pula dengan harta yang dia tinggalkan. Allah tahzanu, jangan kalian bersedih. Maka orang-orang yang meninggal itu rata-rata tangannya membuka, Pak. Udah pasrah dia. Kalau meninggal tangannya apa? Buka, enggak seperti lahir. Kalau lahir tangannya dunia, dia apa? Dalam genggaman dia. Kalau udah meninggal udah nggak bisa ngapa-ngapain dia. Ya kan? Dia udah meninggal, sudah selesai. Seakan-akan diserahkan, ini mulai hari ini aku serahkan rumah untuk kamu, silakan diurusin. Anak-anak silakan diurusin. Ini juga silakan, kendaraan dan macam-macamnya, semuanya diserahkan. Dia hanya minta satu. Sebagaimana dijelaskan oleh seorang sahabat ketika akan meninggal, maka dia berpesan kepada yang hadir, tolong apabila ruh saya sudah dicabut nyawanya, maka urusilah saya ini dengan sebaik-baiknya, antarkan saya sampai ke kuburannya, ya, sehingga saya itu mendapatkan ketenangan diantarkan oleh orang-orang yang saleh. Seorang sahabat berwasiat ketika dia akan meninggal, dia minta diantarkan sampai kuburannya, agar saya bisa mendapatkan ketenangan ketika berada di dalam kubur. Itu yang dia minta. Setelah itu apa? Setelah dimasukkan ke dalam kuburan, udah selesai urusannya. Silakan amalnya dia yang akan menemaninya, baik atau buruknya. Nah, sekali lagi ini adalah rihlah. Dan sebenarnya pembahasan ini adalah pembahasan nanti yang kedua. Kalau ada pertemuan kita akan rihlah ila daril akhirah. Bagaimana kita akan bersafar sampai ke alam akhirat. Kita ingin sekarang ini adalah membahas tentang rihlatuna fi hadhihi dunya. Rihlah kita di dunia ini. Ikhwatal iman wal akhwat, a'azzakumullah azza wa jalla. Kehidupan kita itu ada dua kemungkinan. Kata para ulama, ya, al-hayatu bainal halaikain. Kehidupan itu hanya ada pada dua kemungkinan. As-su'ud, yaitu dia naik, wal hubut, yaitu turun. Itu kehidupan manusia, ya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan itulah hari-hari yang akan dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bainan nas, di antara manusia. Orang tuanya kaya belum tentu anaknya kaya, meskipun diwariskan oleh harta yang banyak. Kalau dia tidak bisa menjaganya, maka apa? Akan jatuh miskin. Karena orang tuanya yang pintar mengelola harta, anaknya belum tentu. Jualin harta, jualin apa? Kekayaan boleh. Dia ahli dalam situ. Rumah mewah jual aja deh. Menghabiskan uangnya pintar dia habis. Tapi bagaimana uang itu dikembangkan kembali belum tentu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, watilkal ayyam, dan itulah hari-hari yang nudawiluha, kami pergilirkan bainan nas, di antara manusia. Maksudnya adalah apa? Kadang dia berada pada posisi as-su'ud, yaitu berada di tingkatan yang tinggi. Kadang al-hubud, yaitu berada pada posisi yang di bawahnya, al-hubud. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan mengenai bagaimana seorang muslim, ya, kedudukan dia di akhirat nanti itu sesuai dengan tingkatan kehidupan keimanan dalam hidupnya. Apakah dia pada posisi as-su'ud atau pada posisi al-hubud, pada posisi yang dia berada pada puncak ketinggiannya, atau justru dia pada posisi tingkat kerendahannya. Disinilah dilihat bahwa al-a'mal bil khawatim.
Amal perbuatan itu kita lihat pada akhirnya, Pak. Dan kita tidak pernah tahu akhir amal kita ini seperti apa. Kita hanya dituntut bagaimana apa? Membiasakan kebaikan-kebaikan itu agar ketika di akhir hayatnya kita masih dalam proses apa? Melakukan kebaikan. Itu saja yang diminta oleh kita. Ya, yang diminta dari kita itu membiasakan diri melakukan kebaikan-kebaikan agar derajat kita tetap pada posisi as-su'ud, pada posisi yang terus nanjak, terus tinggi. Yang dimana kita harapkan pada posisi yang nanjak yang lagi tinggi itulah kemudian Allah wafatkan kita pada posisi keimanan yang lagi tinggi. Jangan pada saat lagi apa? Hubud, lagi turun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra warattil wartaqi kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca Al-Qur'an. Rattil, tartilkan terus bacaan Al-Qur'an tersebut. Artinya Pak, mudzakarah Al-Qur'an. Baca, tadaburi Al-Qur'an itu, wartaqi, dan terus naik. Yang dibaca jangan ayat-ayat itu saja. Surat Al-Qur'an itu 114 surat, Pak. Baca terus dari mulai Al-Fatihahnya, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, terus Yunus, terus sampai An-Nas dibaca. Karena apa? Itu adalah derajat kita akan sampai di mana? Ketika Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita, maka apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wartaqi, terus naik dengan bacaan yang Anda baca itu. Kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana Anda membaca Al-Qur'an itu di dunia itu, fa inna manzilataka, maka sesungguhnya kedudukanmu itu inda akhir ayatin, berada pada akhir ayat taqra'uha, yang engkau sedang baca. Coba kita lihat misalkan, maka kalau ada saudara kita yang sakit itu, kalau memang dia masih bisa pikirannya dia masih bisa membaca, beda mungkin yang orang di sakit dia diserang bagian kepalanya. Jangankan dia membacanya, kecuali dia hafal Al-Qur'an. Kalau suruh membaca mungkin dia sudah agak sulit. Ya. Tapi kita misalkan yang sakit pada bagian-bagian tertentu, tangan kita masih kuat memegang mushaf, atau misalkan ahli keluarganya bisa membukakan mushaf, dia bisa baca. Baca terus, baca dan baca. Kalaupun Allah wafatkan di situ, fa inna manzilataka, sesungguhnya kedudukan Anda di akhirat nanti berada pada ayat di mana yang ayat Anda itu baca. Ya. Maka ini adalah apa? Kehidupan antara as-su'ud dan al-hubud. Begitu juga dalam masalah salat. Ya, atau sebelum salat, begitu juga dijelaskan oleh para ulama, tingkatan hidup yang paling tinggi itu adalah orang yang istiqamah di atas kalimatut tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Dijelaskan oleh seorang ulama mengatakan kepada kita, kuntu fis sighar, aku dulu berada di dalam masa kecilku. Lalu seorang syekh mengajarkan kepadaku dalam berpetualang menjalani kehidupan ini. Apa hadis yang pertama kali diajarkan kepadaku? Maka beliau membacakan an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjil bait wa shaum Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata seorang ulama ini yang kemudian dia menjadi ulama, dulu aku masih kecil itu diajarkan, hadis yang pertama diajarkan kepada aku itu adalah tentang bagaimana Islam itu. Karena apa? Tingkatan hidup seseorang itu yang paling tinggi sejauh mana dia mengaktualisasikan, merealisasikan nilai-nilai dalam bunyal Islam wal khams tersebut. Yang pertama adalah syahadat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Ya, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza an tariq wal haya'u syu'batun minal iman.
Dikatakan bahwa keimanan itu memiliki 70 sekian cabang. Yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah, yang paling rendah adalah apa? Menyingkirkan sesuatu yang menyakitkan dari jalan, dan rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Dari sinilah kita tahu bahwa rehlah kehidupan seseorang yang bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhiratnya, yang pertama kali adalah meneguhkan keimanan yang ada pada diri kita. Maka sekuat orang mengangkat dan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka itulah derajat dia di sisi Allah. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayyul jihadi afdal? Ya, man qatala di dalam hadis, barang siapa yang dia berperang riyaan karena riya, wa man qatala hamiyatan, dan barang siapa yang ikut berperang karena hamiyah, karena membela kesukuannya, wa man qatala li'i'la'i kalimatillah, dan barang siapa yang berperang dia meninggikan kalimat-kalimat Allah. Mana di antara itu yang jihad fisabilillah? Adalah apa? Man qatala li'i'la'i kalimatillah. Orang yang meninggikan, berjihad dalam rangka meninggikan kalimat-kalimat Allah. Maka kalau orang di dunia ini dia meneguhkan kalimatut tauhid, dakwahnya adalah dakwatut tauhid. Kemana saja kita bawa dakwatut tauhid, kita ajarkan kepada manusia. Orang yang berjihad menegakkan kalimatut tauhid, maka kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu tinggi. Dan ini adalah pada ketinggian ya as-su'ud tadi. Kemudian kata ulama tadi mengatakan, bagaimana seseorang memiliki tingkatan derajat yang tinggi pada sholatnya. Karena manusia itu dalam ketika dihadapkan dengan sholat, Bapak dan Ibu sekalian, ini berbeda-beda. Ada yang dia sholat dengan syarat dan rukunnya dipenuhi, kemudian tumak ninanya dipenuhi, bacaan-bacaannya dia tadabburi, lalu kemudian Allah wafatkan dia dalam keadaan sholat. Maka apa? Tentunya berbeda dengan orang yang sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban, meskipun dia meninggalnya dalam keadaan sholat. Tingkatannya berbeda. Begitu juga dalam masalah apa? Dalam masalah puasa, dalam masalah zakat, dalam masalah apa? Masalah haji. Maka kata para ulama di sini dikatakan al-hayatu bainas su'udi wal hubud. Kehidupan manusia itu di antara apa? Tingkatan yang terus naik derajatnya tinggi atau justru turun ke bawah. Dan dijelaskan, orang yang keimanannya, salatnya, zakatnya, saumnya, hajinya pada tingkatan keimanan yang tinggi, maka sesungguhnya fa inna manzilatas su'ud fi jannatin na'im. Orang yang melakukan semua bentuk-bentuk ketaatannya, dia pada tingkatan keimanan yang tinggi, maka surga yang penuh dengan kenikmatan itulah sebagai balasannya. Tapi kalau orang yang melakukan ya dalam hidupnya ini safarnya adalah safar kemaksiatan terus, maka dia hubud, dia turun. Maka para ulama mengatakan innal jannata darajat wa innan nar darakat. Ya, ulama mengatakan innal jannata darajat. Sesungguhnya surga itu derajat, bertingkat-tingkat. Bedanya darajat itu dia naik ke atas. Meskipun dia berada pada derajat yang paling rendah, tapi apa? Dia tetap berada pada kebaikannya. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apabila Anda minta derajat surga, jangan tanggung. Ya fa idza sa'alta fas'alil al-firdausal a'la. Surga firdaus yang paling tinggi. Jangan sampai sudahlah saya di surga saja. Di halamannya sudah cukup insyaallah. Ya, di halamannya saja sudah cukup. Enggak. Kata Rasul, minta derajat yang paling tinggi. Begitu juga apa? An-nar, neraka. Kata Rasul, ya, kata para ulama, fa innan nar darakat. Ya. Neraka juga dia bertingkat-tingkat, tapi tidak menggunakan kalimat darajat. Pakainya kalimat darokat. Ini bedanya nih. Bahasa Arab itu luar biasa. Ya. Kalau kita sering mengatakan, oh itu orang kafir itu derajatnya dia di bawah. Bukan derajat. Dia tidak memiliki derajat. Ya, derajat itu adalah kebaikan. Dia memiliki apa? Darokat. Ya, darokat. Dal, ro, kaf, alif dan ta. Darokat.
Kalau untuk kebaikan darajat, ya, ini harus dibedakan. Nah, orang yang beriman dengan tingkatan keimanan yang berbeda-beda, kadang su'ud, kadang hubud, kadang bertambah, kadang berkurang, kadang pasang, kadang surut, maka begitulah tingkatan surga yang akan diberikannya. Derajatnya pun berbeda-beda, tapi darajat. Tapi kata para ulama, fa innan nar darakat, ya, bahwasanya neraka itu tingkat, tapi tingkatannya ke bawah, Pak. Maka ketika menyimpulkan, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mana tingkatan neraka yang paling bawah, apa kalimatnya? Siapa yang tahu? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Itu ayatnya, dalilnya. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik itu fid darki, itu kalimat darkun, darokat, bukan fid darji, bukan. Allah mengatakan fid darki al asfal, sudah dark, asfal lagi. Tingkatannya itu dari bawah itu terus ke bawah lagi. Fid darkil asfal, asfal yang paling bawah. Minan nar, dari neraka. Untuk siapa mereka? Orang munafik. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku dalam keadaan sakaratul maut. Doakan untuknya." Rasulullah berdoa 3, yang diterima 2 oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditolak 1. Ketika datang kepada Abu Thalib yang dalam keadaan sakaratul maut, ayahnya Ali bin Abi Thalib, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Asli, ya qul la ilaha illallah, ucapkanlah duhai pamanku la ilaha illallah, fa inna biha uhajju 'ala Allah taala, yang dengan kalimat itu aku akan berhujjah di hadapan Allah untuk bisa menyelamatkan Anda wahai pamanku, dengan kalimat la ilaha illallah. Baru kalimat itu diucapkan, Ali bin Abu Thalibnya melihat kepada Abu Jahal di sampingnya, ya Abu Thalib, kamu akan tinggalkan Tuhan-Tuhan kita yang sudah selama ini, ya, menyertai kita kemana saja, yang sudah memberikan kepadamu kehidupan, kenyamanan, derajat kehidupan di manusia, di hadapan manusia penuh dengan kemuliaan. Maka kemudian Rasulullah mengulang yang kedua kalinya, agar Allah berkenan memberikan hidayah agar Abu Thalib ini masuk ke dalam Islam. Qul la ilaha illallah, sampai tiga kali. Qul la ilaha illallah. Yang kesekian kalinya tetap Abu Thalib dia mengatakan bahwa aku ingin aku tetap berada pada agama nenek moyangku. Udah kafir dia, meninggal dalam keadaan kafir. Tapi apakah Rasulullah kemudian berhenti setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengkaruniakan hidayah dan petunjuk kepada pamannya, yang itu pamannya yang sangat dia cintai semasa hidupnya, karena dialah yang membela perjuangannya selain kepada Al-Abbas dan juga kepada Hamzah. Ya, karena ada Abu Thalib yang dia kafir. Maka kemudian tetap berdoa, ya Allah, ampuni dia dosa-dosanya. Ampuni dia dosanya. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka an-nabiyyu wal ladina amanu ayastaghfiru, ya, lahum. Tidak layak bagi seorang nabi dan tidak layak bagi seorang mukmin memintakan ampunan kepada orang-orang kafir yang sudah meninggal. Dalam ayat ini hukumnya haram Bapak dan Ibu sekalian mendatangi jenazah orang kafir lalu menampakkan kesedihan, oh dia sahabat saya, dia dekat dengan saya, dia teman kerja saya, ini segala macamnya, lalu dia sedih, kita sedih di hadapannya, lalu ya Allah ampuni dosa-dosa. Haram hukumnya berdasarkan ayat Al-Quranul Karim. Tidak layak bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman memintakan ampunan untuk orang-orang kafir yang sudah meninggal. 2 ditolak. 1 berdoa untuk memberikan hidayah, satunya lagi memintakan ampunan. Baru berdoa lagi yang ketiga, karena kecintaan kepada pamannya,
Maka apa? Berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalaupun dia harus disiksa, ringankan siksaan untuk pamanku itu. Artinya jangan dia berada pada darokat yang ini. Ringankan. Maka apa? Yang ketiga ini dikabulkan. Yang ketiga dikabulkan. Yaitu apa? Fid darkil a'la. Pada apa? Tingkatan neraka yang paling atas. Kenapa tuh? Oh, kayak di TV jalan sendiri. Jazakallahu khair. Saya kira mau masuk TV ini. Saya jalankan biasanya ada kayak gitu ya. Jazakallahu khair. Ya, jadi itu pada tingkatan apa? Tingkatan neraka yang paling atas, dan itulah yang dikabulkan. Yang katanya kalau misalkan dia menggunakan sendal lalu ditempatkan di atas tersebut, dia menginjakkan kakinya langsung panas itu memuai sampai ke ubun-ubunnya dan di situ mendidih. Itu tingkatan neraka yang paling atas. Waliyadzubillah. Maka jangan sampai Pak kita minta, karena ada orang-orang yang jahil di kalangan kaum muslimin ini berdoa, ya, dia meminta nggak apa-apalah, yang penting saya, pada akhirnya dia pengennya endingnya katanya. Meskipun katanya prosesnya berada di neraka dulu, dicuci, disetrika dan macam-macam, yang penting endingnya kan di surga Ustaz. Jangan. Tidak ada yang kuat seseorang berada di dalam surga. Jangan di dalam neraka. Minta kita diselamatkan. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkan aku dari neraka. Ya Allah, jauhkan aku dari neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Berlindung bagi kita semua berlindung dari apa? Dari neraka. Jangan merasa apa? Kita mampu, kita hebat. Pak, enggak ada manfaatnya tubuh yang besar masuk ke dalam kuburan itu kalau dia merasa sombong, sama bumi digencet juga sudah remuk semua tulang-tulangnya. Ya. Tidak ada manfaat kesombongan. Kuatnya badan kita, kuatnya fisik kita, tulang belulang kita, bagaimana semua itu dalam rangka untuk menegakkan ibadah kita kepada Allah, itu yang kita harapkan. Bukan untuk apa? Kesombongan, bukan. Karena pada akhirnya jangan sampai kemudian kita berada di apa? Fiddarki, ya, fiddarokat. Ada pada tingkatan-tingkatan neraka. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata antara keinginan kita ataupun antara kehidupan kita as-su'ud wal hubud tadi, tidak ada paksaan bagi kita Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Tidak ada paksaan bagi manusia. Apakah dia berada pada tingkatan, ingin berada pada tingkatan yang tinggi as-su'ud, atau dia pada tingkatan yang paling rendah, itu diserahkan kepada kita masing-masing. Al-khiyaru fil hayat bainas su'ud wal hubud. Pilihan bagi kita untuk memilih jalan kehidupan kita, apakah kita ingin terus kehidupan kita naik sampai ke surga Allah, atau kita ingin turun terus sampai ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan al-khiyaru lil insani bainas su'udi wal hubud. Bahwasanya manusia diberikan pilihan untuk hidup, apakah dia berada pada derajat yang terus naik ke atas atau dia pada turun ke bawah. Wal hayatu bainal jannati wan nar. Petualangan dia, apakah dia ingin dimasukkan ke dalam surga atau justru dia ingin apa? Masuk ke dalam neraka. Yang jelas kata para ulama, al-waqtu muhaddadun. Waktu kita untuk memilih itu tidak terlalu banyak Bapak dan Ibu sekalian. Ini yang harus kita ingat. Kalau anak-anak kita lagi UN, ada 60 soal misalkan, itu waktunya dibatasi. Meskipun dia pintar, dia nggak bakalan punya apa? Waktu tambahan. Ya, pintar matematika, setiap satu soal dia kasihkan rumusnya, dia kerjain rumusnya semuanya begitu, ya, sampai 60. Ternyata apa? Dia bisa mengerjakan itu semua, akan tapi waktunya 6 jam. Diizinkan atau enggak?
tidak diizinkan. Tetap 2 jam harus selesai. Al-waqtu indana muhaddadun. Waktu bagi kita ini terbatas, tidak banyak Bapak dan Ibu sekalian. Tidak lama waktu kita untuk memilih. Ya. Tidak banyak waktu kita untuk memilih. Antum memilih yang mana? As-su'ud atau al-hubud, al-jannah atau an-nar. Kita semua diberikan pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah karuniakan kepada kita potensi untuk terus melakukan ketakwaan ataupun fujur, kemungkaran. Al-waqtu indana muhaddadun wa ajalun musamma, dan ajalnya itu sudah ditentukan. La yastakhiruna syai'an wa la yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan, tidak juga bisa diminta dipercepat. Enggak ada. Ada Ustaz, ada orang bosan hidup karena ditagih hutang terus, akhirnya apa? Langsung ambil besok bunuh diri. Memang waktunya di situ dia. Bukan karena ditagih hutang. Memang waktunya dia di situ, udah akhir hayatnya seperti itu. Tapi kan kita semua nggak tahu. Tidak ada yang pernah tahu kita meninggalnya mau seperti apa. Sampai ada orang niat bunuh diri pun sudah jatuh dari lantai 21 tetap hidup dia. Ya. Tidak meninggal dia. Kemarin ada tentara yang apa? Ya, jatuh gitu. Ya, meninggal enggak? Ya. Kan enggak ada niat bunuh diri, Ustaz, betul. Artinya tidak semua pada konsep seperti itu orang jatuh dari atas ke bawah langsung meninggal, tidak. Hatta orang yang memang niatnya bunuh diri, kalau Allah tidak menghendaki dia ya untuk mati pada saat seperti itu, tidak Allah matikan. Rizkinya masih ada berarti. Berdasarkan hadis Rasul bahwasanya apa? Tidaklah seseorang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali memang jatah rizkinya sudah habis. Meskipun di rumah itu banyak uangnya, maka tidak semua uang yang di rumah kita, tidak semua pakaian yang tersimpan di lemari kita itu adalah menjadi rizki bagi kita. Rizki itu apa? Terbatas. Dan Allah yang Maha tahu tentang mana rizki kita. Ya, ada orang yang bangun villa di puncak, tinggalnya dia di Jakarta. Villanya jadi, dianya belum sempat nengok ke sana sudah tidak ada. Yang menikmati apa? Keluarga yang baru. Kalau meninggal suami yang baru sama istrinya yang nempati di sana. Kalau meninggal istri, suami sama istri yang baru yang nempati di sana. Itulah hidup. Itu kehidupan. Kita tidak pernah tahu. Ya. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna syai'an wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajalnya Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada yang minta diakhirkan, ditunda, tidak ada juga yang minta didahulukan. Ada doa Ustaz, betul. Di mana doanya? Di hadis Rasul. Yaitu ketika mendapati ada anggota keluarga kita yang sakit atau kita dalam keadaan sakit. Lalu kiranya sakit ini begitu beban kepada kita. Ya, sampai apa? Harta yang kita miliki ini sudah habis untuk pengobatan. Jangan sampai rumah satu-satunya yang ada di mana kita dengan anak-anak kita tinggal di situ habis untuk ini juga. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, sekiranya bahwa kehidupan dia itu lebih baik untuk dunianya atau untuk agamanya? Untuk agamanya. Ya, doalah kepada Allah. Ya Allah, sekiranya kehidupan dia itu lebih baik bagi agamanya, bagi dunianya, maka apa? Sembuhkan dia dengan segera. Maka orang sudah meskipun apa alat itu sudah bunyi motor, tinggal lurus saja, tiba-tiba apa? Aktif lagi, hidup lagi dia. Allah berarti apa? Kehendaki kehidupan untuknya. Ya kan? Tapi sekiranya kematian itu lebih baik bagi agama dan dunianya, ya Allah wafatkan dia dalam husnul khatimah. Ya, kata dokternya enggak, insyaallah saya minta waktu 5 hari lagi. Ini ada obat yang harus disuntikan, insyaallah ini bisa loh. Allah Pak, obatnya dimasukkan, ditolak oleh badan, meninggal dia pada saat itu. Berarti apa? Doa kita dikabulkan. Wafatnya dia itu lebih baik untuk agamanya dia, lebih baik juga bagi dunianya dia. Allah wafatkan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
sesaat pun tidak bisa ditunda dan juga tidak bisa didahulukan. Maka kemudian kata ulama dijelaskan kepada kita, qala ulama salaf, para ulama mengatakan kehidupan seorang muslim atau kehidupan manusia itu hendaknya berada pada dua pilihan yang paling bagus dan jauhkan dua pilihan yang lainnya. Ya, dalam mengarungi perjalanan ataupun petualangan kita dalam hidup ini, jadilah dua keadaan saja. Tinggalkan dua keadaan yang berikutnya. Keadaan yang pertama adalah apa? Jadilah Anda itu sebagai orang yang muslih, pakai shad. Muslih. Ya. Yaitu apa? Jadilah kita itu dalam kehidupan kita adalah seorang yang selalu ingin memperbaiki diri, memperbaiki orang lain, muslih. Karena ketika keimanannya sedang tinggi, maka apa? Dia berusaha untuk apa? Menjadikan dirinya sebagai orang yang muslih, selalu ingin baik, selalu ingin baik. Dan pada saatnya dia dalam keadaan keimanannya turun pun, dia masih berada derajat yang lebih baik, yaitu menjadi saleh. Derajat yang kedua di sini apa? Yang harus digapai oleh kita, pertama tingkat yang tinggi, muslih. Jadilah dalam petualangan kita ini orang yang muslih, Pak. Ya, orang yang selalu ingin memperbaiki diri, memperbaiki orang-orang yang ada di sekitar kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Karena suami saleh sendiri nggak cukup kalau ternyata istrinya juga tidak salehah. Kalau ternyata anak-anaknya tidak dididik oleh dia, maka anak itu akan meminta pertanggungjawaban kepada Allah. Kenapa Anda tidak beribadah kepadaku? Maka anak itu akan mengatakan, bagaimana mungkin saya bisa beribadah? Tidak pernah saya diajarkan oleh orang tua, tidak ada guru yang disuruh untuk datang ke rumah. Maka apa? Dia derajatnya hanya untuk saleh sendiri, dipanggil tetap. Karena Allah katakan qu anfusakum wa ahlikum. Jagalah, peliharalah kalian yang pertama kali. Baru apa? Ahlikum, ke keluarga. Bagi yang biasanya naik pesawat, ini ada biasanya. Apabila terjadi pendaratan, maka apa? Penutup untuk oksigen ini siapa dulu kalau kita punya anak? Anak dulu dipasangkan atau kita? Kita terlebih dahulu, ya kan? Itu pasti aba-abanya begitu. Kita dulu pakai, kalau kitanya udah nyaman, baru setelah itu apa? Anak. Itu ku anfusakum, baru wa ahlikum. Ya, maka pakainya pun wawu di situ. Wawu. Ku anfusakum wa ahlikum. Tidak pakai summa. Kalau pakai summa ada kemungkinan alasan, kan summa ustaz. Jadi biarkan dulu aja sampai dia mendapati kedewasannya itu yang sekarang banyak dilakukan oleh kita. Ustaz kayak nggak tahu aja. Dunianya anak-anak kan begitu. Itu. Nanti anaknya akhirnya ngomong, ibu, bapak kayak nggak tahu aja. Dulu juga bapak ibu kayaknya kayak saya juga kayak gini. Iya kan? Artinya apa? Lalu kitanya menyerah terhadap pendidikan anak seperti ini. Padahal di dalam ayat Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum, langsung jagalah diri kalian dan atau lalu keluarga kalian. Jadi jangan ditunda-tunda. Ya, khawatir kita nanti di akhiratnya kita dikritiknya oleh anak kita, kita dibawa ke pengadilan Allah Subhanahu wa taala, istri kita protes, anak kita protes terhadap perbuatan kita yang menelantarkan mereka dalam masalah din ini. Maka jadilah yang pertama ini adalah orang yang muslih. Orang yang muslih itu adalah orang yang memperbaiki dirinya dan juga memperbaiki orang lain. Siapa orang lainnya? Keluarganya pertama kali. Ya. Keluarganya. Jangan sampai kemudian apa? Dia memperbaiki dirinya, lalu orang-orang di mana-mana dia perbaiki tapi keluarganya ditelantarkan. Maka pada derajat muslih ini, Bapak dan Ibu sekalian, orang itu akan mendapati apa? Quwwatul iman. Ya. Orang yang selalu ingin dirinya menjadi muslih,
menjadi orang yang selalu memperbaiki dirinya, maka dia akan apa? Bertambah kekuatan pada keimanannya. Jangan pernah kita nyuruh anak untuk baca Al-Quran kalau kitanya nggak mau baca Al-Quran. Ya, karena itu apa? Tidak akan menambah keimanan bagi kita. Lihat tuh anak saya sudah hafal 10 juz. Antumnya berapa juz? Belum. Apa coba orang mengatakan kepada kita, gimana sih antum? Nyuruh anaknya ngapal 10 juz, antumnya apa? Juz amma aja nggak hafal. Nah itu minimal itu omongan, ya kan? Ya kecuali orang itu awam pasti dia mengetahui anak anda berapa hafalnya 10 juz. Subhanallah, hebat sekali anda itu. Pokoknya luar biasa, sampai situ doang. Tapi kalau orang yang cerdas dia akan bertanya, anak antum hafalnya berapa? 10 juz. Antumnya berapa? Nah, bingung dia jawabnya. Nanti deh katanya. Nanti antara kita berdua aja katanya. Ya, takut kedengaran sama yang lain. Ya. Nah, ini jadi masalah, ya kan? Meskipun saya katakan kalau dia tidak muslih, kalau dia tidak menjadikan dirinya dia setelah menjadikan dirinya baik, tapi dia tidak mampu kepada orang lain, maka paling tidak memang dia memiliki memiliki derajat yang keduanya, yaitu saleh. Saleh. Orang tua yang saleh, anaknya harus muslih. Orang tuanya saleh, anaknya harus muslih. Bisa mensolehkan dirinya, bisa juga mensolehkan orang lain. Saya kisahkan satu kisah yang baru beberapa hari ini terjadi. Seorang pemuda Arab Saudi ataupun pemuda Arab, dia dalam kehidupan sehari-harinya, pemuda ini berusia 17 tahun. Ya, pemuda ini berusia 17 tahun. Tidak ada satu perintah orang tuanya pun kecuali dia melakukannya selama dalam kebaikan. Tidak pernah dia mengatakan nanti dulu Pak, nanti dulu Bu, tidak. Apa yang kata orang tuanya, belikan ini, kerjakan ini, dia selalu lakukan. Dan ibunya selalu menasihati dia, jika ada keperluan janganlah bergantung kepada manusia, kepada saya dan juga kepada abdi kamu, tapi bergantunglah kepada Allah. Mintalah setiap sepertiga malam kepada Allah, pasti Allah akan beri. Itu nasihat-nasihat dari orang tuanya yang soleh tadi. Lalu si pemuda ini setiap malamnya dia menyempatkan dirinya untuk sholat malam. Setelah sholat malam selesai, dia berupaya mengetuk pintu kedua orang tuanya. Kalimat yang dia ucapkan adalah, jika ayah dan ibu mau tahajud, maka ketukan pintu ini sebagai tanda bahwa kami ingin menjadikan ayah dan ibu untuk bisa tahajud. Tapi kalau memang sekiranya ini merupakan satu gangguan, gitu ya, maka abaikan ketukan ini. Itu dilakukan setiap malam dari anak yang berusia 17 tahun. Orang yang sedang daurul murahaqah, ya, yaitu masa puber sampai dia naik mulai mau meninggalkan masa pubernya. Tidak ada yang dia kerjakan kecuali malam harinya dia salat malam. Lalu setelah salat malam selesai, dia ketuk pintu kedua orang tuanya dan dia mengatakan, tahajud bapakku dan ibu, ya. Dan itulah yang bertahun-tahun dia lakukan. Sampai kemudian suatu ketika, ya, dia keluar dari rumahnya dan terjadi sesuatu di luar rumahnya, yaitu ada orang yang salah sasaran nembak. Peluru itu menembus ke si pemuda itu. Sampai kemudian banyak darah yang keluar, lalu dibawa ke rumah sakit. Setelah nyampe di rumah sakit, ya, maka ketika itu dokter sudah pada datang semua. Dan baru dia tersadar kalau dia itu sudah di rumah sakit, akan dilakukan operasi keluar dan mengeluarkan peluru dan yang lainnya. Tapi darah sudah keluar. Apa kata pemuda ini? Dokter, stop. Ya, tidak perlu, ya, karena insya Allah saya sudah tahu akibat dari apa yang menimpa saya ini. Seakan-akan Allah sudah kabarkan kepadanya apapun yang akan dilakukan oleh manusia, tapi kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan dia kepada kedua orang tuanya itu bisa dikalahkan dengan kecintaan dia kepada Allah.
Maka apa? Dokternya dia takjub sambil dia bertanya kepada kedua orang tuanya. Ini anak ini dalam keadaan dia terluka parah seperti itu, tidak ada keluhan sedikit pun. Bahkan dia sempat menasihati kita. Dokternya dinasihati oleh si anak ini. Ya, jangan pernah bangga ketika bisa memberikan obat kepada orang lain. Sesungguhnya yang mengobati adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian apa? Meninggal. Ketika meninggal ditanya orang tuanya oleh oleh dokter tadi, apa sebenarnya amalan yang dilakukan? Kan biasa, kalau orang awam biasanya kalau ada orang yang baik tanya amalannya apa, ya, ada wiridnya enggak? Gitu. Nah itu biasanya begitu. Tapi dikasih resep nggak mau dijalankan, maunya yang instan amal. Saya pengen kaya Ustaz, amalannya apa? Gitu. Kata Ustaznya, salat tahajud tidak boleh berhenti setiap malam. Berdoa, insya Allah Anda bisa kaya. Ya kalau itu yang susah Ustaz. Yang praktis saja Ustaz, doa apa kek? Ya biasanya begitu. Katanya ada Ustaz di surat Waqiah, la maqtu'atin wala mamnu'ah wa furushim marfu'ah. Gitu. Itu katanya ada Ustaz. Aduh ini orang. Dikasih tahu yang benar, dia mintanya yang salah. Ya, itu begitu. Tapi kalau ini tidak, dia katakan apa kata orang tuanya? Bercerita kepada dokter. Saya bersyukur pertama kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan dari rahimku ini seorang anak yang berhati lembut. Tidak pernah ada ya penyesalan saya memiliki seorang anak seperti dia. Tidak ada perintah yang pernah aku berikan kepadanya kecuali dia lakukan. Dan tidak pernah ada kewajiban yang saya perintahkan, yang saya berikan kepada dia kecuali atas kesadarannya dia melakukannya sendiri. Bahkan setiap malam dia bertahajud kepada Allah, dan bahkan dia selalu membangunkan kami berdua sebagai orang tuanya untuk sholat malam. Subhanallah. Meninggalnya dalam keadaan seperti itu. Ini orang tuanya soleh, tapi anaknya tingkatannya lebih mana? Lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi. Anaknya ini muslih. Dia mensolehkan dirinya, juga dia ingin mensolehkan kedua orang tuanya. Bahkan dia mensolehkan dokter yang sedang mengobatinya. Ya, sholat cepat amat waktunya. Saya kalau melihat ibu udah ada yang megang tas begini, saya udah tahu waktunya pasti udah. Padahal mestinya kalau saya dari Kerawang ke sini itu sampai zuhur, baru berhenti. Sayang Mbak ya. Tapi kita tahu, insya Allah Ustaz biasanya memaklumi. Ya jadi itu kembali lagi pada pembahasan kita. Jadikan diri kita dan anak kita muslih. Ya, jangan namanya doang. Karena ada juga namanya bagus muslih, tapi kerjaannya mufsid, merusak. Ya. Karena kalau kita tidak muslih, pada saat keimanan kita turun, Bapak dan Ibu sekalian, kita baru tingkatannya soleh, ya kan? Sudahlah, saya memang belum bisa bicara dengan orang-orang seperti itu. Saya cukup bagi saya saat ini untuk diri saya sendiri. Nah, ini soleh. Berarti keimanannya memang lagi seperti itu. Ya. Tapi jangan jadi orang yang ketiga, kata para ulama, yaitu mufsid, merusak untuk dirinya, merusak juga untuk orang lain. Jangan jadi orang seperti ini. Ya. Kalau hanya menjadi tingkatan yang keempat, fasid, orang yang rusak untuk dirinya, silakan saja. Ya kan? Kalau dia rusak untuk dirinya sendiri, ya silakan. Karena memang hidup ini sebuah pilihan tadi, untuk memilih jalan menanjak yang tinggi, yang di sana ada surga, atau jalan turun ke bawah yang di sana ada neraka. Hidup ini adalah pilihan. Kalau rusak sendiri silakan saja, tapi jangan ngajak-ngajak orang lain untuk rusak. Dosa Anda double. Ya. Dosanya untuk diri sendiri rusak, dosa merusakkan orang lain. Nah, ini jadi pilih Bapak dan Ibu sekalian dalam masalah ini ya, pada keadaan ini. Ya. Derajat yang pertama dan yang kedua itu yang lebih tinggi. Kalaupun tidak, itu yang ketiga fasid, rusak untuk dirinya sendiri, tapi jangan mufsid. Jangan ngajak-ngajak orang lain untuk berbuat kerusakan. Ya, apa saja bentuknya.
Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, di akhir pembahasan kita sebelum masuk ke sesi soal dan jawab, saya bawakan satu penjelasan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika beliau ditanya kepada muridnya, "Wahai Imam," kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, sungguh aku melihat keindahan pada hidupmu, pada jalan hidupmu yang engkau lalui. Dan hampir-hampir apa yang Anda lakukan itu sulit untuk dilakukan oleh orang lain. Kezuhudan yang Anda lakukan begitu masyhur di kalangan manusia. Begitu juga kewaraannya. Begitu juga kedalaman ilmunya, begitu juga kelembutan jiwanya. Sesuatu yang indah terpancarkan dalam kehidupanmu selama kita mengenal Anda, wahai Imam Al-Hasanul Basri. Tidak ada harta yang diambil darimu itu kecuali harta itu kemudian bermanfaat bagi kita-kita. Karena Imam Al-Hasan Basri, kalau dia habis ngisi kajian, ya kalau ada sesuatu, misalnya ada kitabnya dia berikan. Kalau ada orang yang dia minta, kasihkan. Minta ilmu, diberikan. Dia tidak bakhil terhadap ilmu. Maka beliau mengatakan, ketika ditanya apa resepnya agar hidup kita ini ya berada pada tingkatan yang tinggi tadi, agar hidup kita ini tenang di atas Islam dan di atas sunnah, agar kehidupan kita ini membawa kita memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau memberikan 4 jawaban. Beliau memberikan kepada kita 4 jawaban. Beliau mengatakan, "Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi." Ya, beliau mengatakan, Imam Al-Hasan mengatakan, saya tahu bahwasanya rizki yang ada pada diriku itu tidak akan pernah bisa diambil oleh selain aku. Ya. Rizki yang Allah berikan kepada saya tahu tidak akan pernah bisa diambil oleh orang lain. Fatma'anna qalbi, maka hatiku tenang. Ya, jadi kalau memang misalkan seperti tadi gitu, ada harta kita yang berkurang, itu memang bukan bagian daripada rizki kita. Ya, mungkin kita punya uang, hanya uang segitu-gitunya, 10.000 di kantong untuk pulang kajian. Ya, ternyata ada yang ngambil. Ya, dia jatuh lagi ngambil ini, dia jatuh uangnya, dia ambil sama orang. Pulangnya akhirnya harus jalan kaki. Yakinlah Bapak dan Ibu sekalian, uang 10.000 itu bukan uang Anda. Ya, bukan rizki bagi Anda. Karena kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau itu menjadi rizki bagi Anda, uang itu bagaimanapun diambil oleh orang pasti kembali lagi. Ini buah dari keimanan yang luar biasa. Ya, sehingga tidak perlu dikejar orang yang ngambil tadi. Oh, itu bukan rezeki saya, udah selesai. So, gimana kalau mobil yang diambil? Ya kan? Ya usaha dulu. Kan tadi saya contohkan kalau kita tidak tahu. Ya, tapi kalau jelas-jelas ada orang mau ngambil maling, mau ngambil mobil kita, oh bukan rezeki saya itu, silakan aja ambil. Yang enggak dong. Ini salah menempatkan ini kaidahnya. Ya kan? Bukan itu yang dimaksudkan. Kalau tentunya adalah muslim dengan ikhtiar, hilang dicari dengan pencarian yang syar'i, tidak boleh ya mencari dengan perkara yang haram melalui dukun dan macam-macam, enggak boleh. Setelah berusaha cari, datang ke polisi. Kalau kita masih yakin misalkan, datang ke polisi, saya hilang begini. Lalu polisi cari. Setelah itu sudah diusahakan, saya sudah kerahkan Ustaz, sudah begini, tapi nggak dapat, ya sudah. Kita serahkan kepada Allah. Malam tahajud doa lagi, Allah ganti yang lebih baik. Karena memang itu berarti bukan rizki kita. Setelah beli baru ternyata ada lagi yang ngasihkan, nah itu rizki kita kembali lagi, selesai. Yang penting kita ikhtiar. Ya, ikhtiar. Ini yang pertama. Jadi alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi, bahwasanya aku tahu rizkiku itu tidak akan pernah bisa diambil oleh orang lain. Fatma'anna qalbi, maka hatiku itu tenang. Yang kedua konsepnya,
Alimtu anna amali la yaqumu bihi ghairi fastaghaltu bihi. Aku tahu bahwasanya amalku itu, ya, aku tahu bahwasanya amal-amalku itu la yaqumu bihi ghairi, bukan orang lain yang mengerjakannya, Pak. Ya, artinya Pak, kalau kita pengen punya catatan amal, jangan berharap dari orang lain, lakukan kita sendiri. Ya, kalau kita pengen punya anak yang saleh, maka apa? Kita yang mendidiknya, bukan orang lain. Maka apa kata Imam di sini? Alimtu anna amali la yaqumu bihi ghairi. Saya tahu bahwasanya amalku itu tidak ada yang bisa menjalankan selain aku. Fastaghaltu bihi, maka aku sibukkan dengan amal ini. Maka aku sibukkan dengan amal. Jangan ngurusi amal orang lain. Sekarang kan kebalikannya. Orang sibuk dengan urusan orang lain beramal. Ada orang misalkan apa? Nyumbang masjid ke kita, atau misalkan 100 juta, riak tuh. Ya kan? 100 juta aja pengen diumumin. Terserah dia. Orang dia yang amal, kok antum yang capek. Iya kan? Sekarang kan banyak orang-orang seperti itu. Hidupnya itu hatinya lelah dengan dirinya sendiri karena terlalu banyak ngurusi orang lain. Wah, itu sholatnya kayak apa namanya? Itu kayak apa gitu ya, misalkan. Wah, ini kayak begini. Wah, itu gitu. Capek kita ngurusi orang lain, Pak. Sudah, kita dengan ilmu yang kita miliki, ya kan? Yang kita fahami, yang kita yakini, itu yang kita jalankan. Jangan ngurusi orang lain. Amal orang lain mau sedekahnya 10.000, orang kaya bakhil banget sedekahnya 10.000. Kita komentari oleh kita, enggak boleh gitu. Ya kan? Di kita mungkin 10.000, bisa jadi di tempat lain 10 juta. Karena kita tahu, ya kan? Mungkin dia tahu siapa kita gitu. Nah, ini permasalahannya. Amal kita itu yang nanti akan menemani kita di dalam kubur, Pak. Di mana amal itu kata Rasulullah SAW akan menjelma menjadi makhluk yang akan menemani kita di dalam kubur sampai hari kiamat. Itu adalah karena kesibukan kita dengan amal itu, atau amal itu disibukkan, atau amal itu yang menyibukkan diri kita selama kita di dunia. Yang kita amalkan itu yang akan menjadi teman kita di kubur nanti, bukan amalnya orang lain. Ya, karena orang banyak yang dia ngurusi amal orang lain, akhirnya apa? Bangkrut dia pada hari kiamat. Ya kan, bangkrut, muflis kata Rasul. Dia membawa amal begini, tapi ngomongin orang lain terus, akhirnya apa? Bangkrut amalnya. Menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa amal. Maka kata Imam Al-Hasan Basri, sesungguhnya bahwasanya amalku itu tidak akan bisa ada orang lain yang bisa melakukannya, maka fastaghaltu bihi, aku menyibukkan dengannya. Yang ketiga, alimtu annallaha muttali'un alayya fastahyaitu an yarani ala ma'siyatin. Aku tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi aku. Ya, saya tahu bahwasanya Allah selalu mengawasiku. Fastahyaitu, maka aku malu ayyarani ala ma'siyatin, Allah melihatku dalam keadaan bermaksiat. Ya, ini berarti muraqabah. Ya. Yang keempat, alimtu annal mauta yantadhiruni. Aku tahu betul bahwasanya kematian itu menungguku. Ya. Atau yang duruni boleh. Aku tahu bahwa kematian itu sedang melihat aku. Udah siap belum? Kok ditunggu siap, enggak siap-siap, datangi juga sama malaikat. Ya, mati dia dalam keadaan belum siap. Maka kata Imam Al-Hasan, alimtu annal mauta yantadhiruni atau yang duruni. Aku tahu bahwa kematian itu dia telah menunggui aku atau telah melihatku. Kalau fayang duruni, fa'adattu zat, maka aku persiapkan perbekalannya liliqa'i rabbil alamin, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini 4 kaidah Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan tenang, menjalani kehidupan ini dengan bahagia, dengan kesenangan yang ada pada diri kita, yang Allah karuniakan kepada kita.
ya, dengan 4 kaidah yang dijelaskan oleh Imam Al-Hasanul Basri, sehingga dari lahirnya, dari masa anak-anaknya, dari masa remajanya, masa pemudanya, dewasanya, masa kita berkeluarga, orang tua, semuanya dengan kaidah-kaidah ini kita bisa mendapatkan kehidupan kita lebih baik daripada kehidupan orang-orang yang sebelum kita, ya. Wallahu taala a'lam. Sekira kita cukupkan Bapak dan Ibu sekalian, ya, dari sedikit pembahasan tentang bagaimana rihlah kita di dunia ini. Kita masih menjelaskan tentang bagaimana rihlah kita di dunia. Nanti kalau ada pembahasan lagi, tema kita akan kita sampaikan tentang rihlatuna fil akhirah. Bagaimana kehidupan dunia, kehidupan akhirat itu. Kita akan berpetualang di alam akhirat seperti apa. Karena banyak orang tidak tahu dalam masalah ini sehingga dia tidak memiliki persiapan. Ya, wallahu taala a'lam. Semoga hal ini bermanfaat dan kita berikan kesempatan untuk bersoal dan jawab. Fadhol. Ya, silakan. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Ya, baik. Ada beberapa pertanyaan kita coba untuk kita bacakan dan kalau bisa saya jawab, kalau enggak antum bisa tanyakan kepada ya para asatidz yang lebih berilmu. Yang pertama, apakah orang-orang kafir yang baik tingkatan azab nerakanya berbeda dengan orang-orang kafir yang jahat? Berdasarkan riwayat yang tadi saya ceritakan tentang tentang Abu Thalib tadi, maka ini tentunya berbeda. Antara orang kafir yang memusuhi dengan orang kafir yang tidak memusuhi berbeda. Karena dalam muamalah di dunianya saja berbeda. Ya kan? Kalau orang kafir harbi, orang kafir kan bagi-bagi. Ada kafir zimmi, musta'min atau musta'man, ya, ada kafir harbi. Kafir zimmi itu adalah orang yang kafir yang memang dia dalam perlindungan kaum muslimin, pemerintahan kaum muslimin, maka orang Islam tidak boleh memerangi mereka. Kafir musta'man adalah orang kafir yang meminta jaminan keamanan dari kita. Seperti para turis yang datang ke Indonesia, dia dengan paspor, dengan visa, ya kan? Maka dia bisa masuk ke kita. Maka apa? Kita tidak boleh menyakiti mereka. Tapi kalau dia harbi, datang ke sini untuk memerangi kita, perang fisik ya maksudnya. Nembakin orang-orang kaum muslimin, bunuh dan segala macamnya, ya kan? Maka apa? Itu yang diperangi lagi oleh kita. Tapi jangan diartikan sebagaimana sebagian dari kita kalangan kaum muslimin, Ustaz, orang kafir yang berkunjung ke kita itu secara maknawinya memerangi kita. Karena apa? Dia membawa budaya yang buruk, dia membawa akhlak yang buruk, tidak berpakaian dengan baik. Lalu dia apa? Membuka auratnya. Ya, orang kafir masa suruh pakai jilbab? Ya kan? Orang kafir suruh pakai jilbab. Masuk Islam dulu baru pakai jilbab. Orang yang sudah Islam aja berjilbab susah, masih orang kafir. Salah ini, ya kan? Nah, jadi kalau mereka ada yang masuk ke kita dengan jaminan keamanan, kalau mereka memerangi kita dengan budaya, perangi lagi mereka dengan budaya yang serupa. Yaitu apa? Budaya Islam. Kenalkan Islam yang baik kepada mereka. Ya kan? Itu bukan misalkan itu dilawan dengan apa? Dilawan dengan kekerasan. Itu bukan akidah Ahlussunnah yang seperti itu. Ya kan? Nah, jadi berdasarkan itu pun bertingkat-tingkat. Ya.
Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang membunuh kafir zimmi, maka aku akan menjadi musuhnya kelak pada hari kiamat. Ya, fi mana dalam riwayat tersebut. Apakah orang yang pernah meminta diruqyah masih punya kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab dan azab? Wallahu taala a'lam. Nasnya itu adalah apa? Ya. Orang yang dia masuk ke surga tanpa hisab, tanpa azab adalah diantaranya orang yang tidak minta diruqyah, tidak minta diruqyah. Tapi kalau misalkan dia diruqyah atas permintaan orang lain, ya dia tidak meminta, tapi misalkan saudaranya, ayahnya atau apa, Ustaz tolong ruqyah dia Ustaz, dia tidak meminta, maka punya kesempatan. Karena banyak orang sekarang itu buka ruqyah center dan macam-macam, ya. Kemudian apa? Ya. Orang saya coba pengen tahu saya di badan saya itu ada jinnya atau enggak sih? Kok saya sering ngantuk, saya sering lemes, badannya begini. Itu namanya minta diruqyah. Ini enggak boleh. Ya. Tidak diperbolehkan begitu. Kalau kondisi-kondisi seperti itu, ruqyah diri sendiri. Bacain ayat-ayat ruqyah untuk diri sendiri. Jangan minta diruqyah seperti itu. Baik, berkaitan dengan pertanyaan mengenai ya kullu bid'atin dhalalah dan yang lainnya, tidak saya bahas karena saya kira ini nanti pembahasannya insyaallah pada waktunya akan sampai ya dalam masalah ini. Dan kalau pertanyaan ini adalah apakah hadis Rasul? Iya, itu adalah hadis Rasul. Ya, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ya, ini adalah hadis. Apa hukumnya asuransi syariah? Wallahu taala a'lam. Yang saya tahu ya syariah di situ banyak hanya sekedar penamaan. Asuransi itu yang berdasarkan konsep wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa yang disebut dengan takaful. Ya, tapi bukan takaful yang jadi merek ya, tapi maksud kita dalam bahasa agama takaful. Takaful itu di sini adalah ada saudara kita dari jamaah kita yang sakit. Lalu apa? Ketua Majelis Taklim mengatakan ini ada jamaah kita yang sakit. Maka ayo kita bantu dia. Ya, siapa yang sempat berkunjung ke rumah sakit silahkan. Ayo yang tidak bantu untuk pengobatan dia. Lalu antum kumpulkan. Ini namanya asuransi yang syariah gitu. Itu seperti itu. Itu namanya takaful. Adapun yang harus bayar premi dan macam-macamnya, ya, ini hampir penjelasan para ulama tidak membolehkannya. Allah taala a'lam. Kedudukan seseorang tergantung pada akhir ayat yang dibacanya. Bagaimana bila seseorang membaca tentang pedihnya azab Allah atau neraka dan dia meninggal? Tentunya dia akan bangkit oleh Allah dalam keadaan takut dengan neraka. Karena dia takut dengan neraka, dimasukkan dia ke dalam surga. Bukan minta apa? Bukan minta neraka kan? Maka apa coba? Adabnya orang membaca Al-Quran. Ini yang sering dilupakan oleh kita, Bapak dan Ibu sekalian. Saya kasih resepnya. Bapak dan Ibu, kalau membaca Al-Quran, Bapak dan Ibu meskipun lancar bacanya, jangan asal baca. Berhenti sejenak kalau itu ada ayat-ayat tentang nikmat, ayat-ayat tentang surga, berhenti. Lalu berdoa, ya Allah masukkan aku ke dalam surgamu. Ya Allah dekatkan aku dengan surgamu. Ya Allah begini, ya Allah begini. Jadikanlah aku, suamiku, keluargaku semua yang masuk ke dalam surga. Udah berdoa, baca lagi ayat Al-Quran yang lain. Ketemu ayat-ayat neraka, berhenti lagi. Ya Allah jauhkan aku dari neraka ini. Itu adabnya ketika membaca Al-Quran. Jangan lancar-lancar saja. Ya, baca Al-Quran tentang neraka, amin misalkan gitu kan. Jangan. Ya, maka insyaallah taala itu Al-Qur'an memberikan kebaikan kepada kita. Apakah termasuk tidak yakin dengan janji Allah apabila saya sering kebingungan dengan uang yang semakin sempit di akhir atau di tengah bulan karena di awal bulan saya jor-joran bersedekah? Saya nasihatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, ya, jangan berlebih-lebihan dalam bersedekah. Keimanan kita tidak sama dengan keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keimanan kita tidak sama dengan keimanannya Umar bin Al-Khattab. Keimanan kita tidak sama dengan keimanan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sepertiganya diinfakkan, Umar setengahnya, Abu Bakar semuanya, ya.
Kalau pagi hari atau tanggal 1 sampai 10 bersedekah dengan separuh gaji, sementara kebutuhan rumah tangga kita 1 kali gaji aja kurang, ya antum jangan seperti itu. 10.000, 100.000 antum sedekahkan rutin. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Amal yang paling utama itu dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit, ya kan? Adwam wa in qalla. Rasul sudah mengingatkan kepada kita, wala tasrifu, jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Maka kalau mau sedekah lihat dulu ustadznya. Kok lihat ustadznya maksudnya? Saya kira kalau ustadz bukan ahlus sunnah. Kalau ustadz yang tahu ilmu tentang sedekahnya, dia tidak akan memaksa ibu untuk bersedekah dengan semuanya. Ya kan? Tapi kalau hanya ustadznya pengen cari harta sedekah, Bu, ya, ibu pakai kalung enggak? Pakai ustadz. Gelang pakai, mobil pakai. Nanti sebelum pulang kasihkan di meja ini, Bu. Kasih semuanya. Pulang pakai angkot, nyampe di rumah nyesel. Ya kan? Ini masalahnya. Ya kan? Kita katakan jangan berlebih-lebihan. Yang ibu tanamkan setiap amal itu ikhlas. Innamal a'mal bin niat. Itu yang harus ditanamkan terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan ini kan bukan masalah sedekah yang ditanyakan sebenarnya, ya. Perasaan kita dengan banyak yang tidak yakin dengan ini, saya katakan memang ada kesalahan tadi dalam masalah jor-joran sedekahnya di situ. Padahal ibu perlu diatur sedekahnya. Insya Allah harta yang kita sedekahkan tidak akan mengurangi dari harta kita. Allah akan tambahkan. Tapi kalau misalkan jor-joran sedekah lalu nyesel, bukan bertambah hartanya, malah berkurang habis. Ya. Kenapa? Karena tidak membawa pahala apa-apa. Jadi harus yakin sedekah itu membawa kebaikan, tapi harus dengan ilmunya. Allah taala a'lam. Setelah kita sudah berniat untuk ikutan infak masjid, tapi tiba ada pengeluaran yang secara tiba-tiba, yaitu harus membetulkan rumah orang tua suami, mana yang harus didahulukan? Ya, bagaimana timbangan pahala kita? Pertama, dari niat ibu sudah dapat pahala. Dari niat. Tapi bukankah kita pengen buat pahala yang lebih besar? Ya kan? Maka kalau membangun renovasi rumah orang tua itu 1 juta, ibu sisihkan 10.000, 50.000 untuk masjid, ya kan? Maka itu bermanfaat. Jangan sama sekali tidak, ya. Apalagi sudah niat. Niat itu harus apa? Salah satu yang menggagalkan niat itu syaitan, Bu. Syaitan itu terus memberikan was-was kepada kita, ya kan? Tetap aja, udah Bismillah, ya. Yang tadinya 1 juta, udah 10.000, boleh aja, nggak apa-apa. 50.000, tidak apa-apa. Saya kira tidak ditolak, ya. Nanti kalau ada pengurus panitianya yang nolak sedekah yang kecil kayak gitu, ya nanti kita kasih tahu. Ngelapor aja ke Ustadz, nanti Ustadz nasihatin untuk terima, ya, meskipun kecil, ya, meskipun kecil. Saya kuliah di bidang desain. Setiap mata kuliahnya saya selalu menggambar. Apakah saya harus keluar? Lalu apakah saya diminta pertanggungjawaban gambar makhluk yang telah saya buat? Tadi pagi di mobil udah saya balas ini. Jangan-jangan yang bertanya ibu juga atau ini. Tadi pagi di mobil sambil jalan ke sini ada yang nanya ini, lalu sudah saya balas. Ya, dengan beberapa balasan. Yang pertama, apabila misalkan desain yang dimaksudkan di situ adalah pada perkara yang memang kita tidak bisa keluar sama sekali dari mata kuliah tersebut, atau pindah jurusan juga nggak bisa, atau tugasnya selalu, oh ini tahu nih, dia ini kalau suruh gambar nggak bakalan mau. Nah, kita, ya dalam tanda kutip kita inikan aja lah, nanti nilainya dikurangi kalau nggak mau gambar makhluk hidup. Itu kan namanya dipaksa, ya kan? Kalau dipaksa satu ya udah gambar aja. Ya, karena ini apa? Dipaksa. Tapi kalau masih bisa diberikan pilihan, gambar yang lain, pemandangan dan macam-macam, misalkan, dan itu diperbolehkan, maka tidak ada
Larangannya menggambar pegunungan, menggambar pemandangan, gambar masjid, ya kan? Masjid ini bagus kan? Subhanallah, karena didesain oleh orang yang ahli. Kalau nanti kita nggak ada yang ahli dalam desain kayak gini, nanti siapa? Ya kan? Gitu. Tetap, tapi maksud saya itu di situ ditawarkan. Kitanya menawarkan diri, boleh nggak? Kalau saya tidak gambar ini, karena dalam agama saya ini dilarang. Dalilnya begini. Ya, yang misalkan antum ini baca buku Al-Kabair. Al-Imam Adz-Dzahabi, dosa-dosa besar Al-Imam Adz-Dzahabi, agar kita tahu ya kenapa saya harus meminta kepada dosen saya untuk tidak gambar. Ya, Al-Kabair di bab tentang hukum menggambar makhluk hidup atau makhluk yang bernyawa. Dia di situ. Itu ada penjelasannya. Ya. Kemudian yang kedua, kalau memang misalkan sama sekali nggak bisa dan memang tidak ada kemaslahatannya, saya katakan kita punya waktu terbatas dalam hidup ini. Dan sebaik-baik seorang muslim adalah yang meninggalkan perkara yang tidak manfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Maka kalau boleh pindah kuliah, boleh. Ya pindah kalau memang harus seperti itu. Tapi kalau masih bisa dinegosiasikan, maka dinegosiasikan. Seperti saya misalkan, ya di program S2, S3 ilmu filsafat harus masuk. Ya, harus masuk. Absennya harus sekian persen, materinya harus saya ikuti, ikut ujian pula. Gitu. Kemudian apa? Ya kita debat-debat aja, capek gitu dengan debat yang dengan dosen yang filsafat seperti ini kan. Kita sampaikan dalil Al-Quran dan Sunnah, dia mengatakan ini sudah saya kunyah sejak saya muda Al-Quran dan hadis ini. Jadi sekarang kalau mau debat saya, tinggalkan Al-Quran, tinggalkan Sunnah, ini nggak benar. Tapi kalau saya tidak ikuti, nggak lulus. Ya kan, saya ikuti. Saya ikuti. Orang lain suruh bikin makalahnya. Itu. Saya bilang nanti ahli dalam ilmu filsafat, tolong bikinkan makalah tentang filsafat, buat. Udah. Kasih makan siang, udah selesai. Ya kan? Kita tidak buat, tidak apa itu. Boleh halal seperti itu. Kalau masih bisa dinegosiasikan, kalau enggak ya sudah. Ya dengan cara saya seperti tadi. Silaturahmi memperpanjang umur, tapi Allah sudah menentukan umur kita. Bagaimana penjelasannya? Bapak dan Ibu tahu umur kita berapa tahun? Tidak ada yang tahu. Kalau Allah tambahkan 1 tahun, Bapak Ibu tahu? Nggak tahu juga, ya kan? Maka yakin dengan nas hadis Rasul. Ya, silaturahim itu umur kita dipanjangkan, dilapangkan rizkinya. Ya, man sarrahu ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, diperluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka bersilaturahimlah. Pagi teh habis di rumah, silaturahim kepada tetangga yang biasa bikin teh, ada rizki. Saya alhamdulillah silaturahim di sini. Berangkat dari habis subuh belum sarapan, ada sarapan di sini. Saya nggak khawatir, ya. Saya nggak khawatir kelaparan, pasti ada rizki. Nggak mungkin kalau tidak ada. Kalau kita berusaha untuk dalam kebaikan, ya kan? Maka perpanjang silaturahim bisa memperpanjang umur, fisik maupun maknawinya. Ya, makna zahirnya maupun makna yang tersiratnya. Makna zahirnya apa? Bisa jadi kita itu ditetapkan 5 hari lagi meninggal oleh tim medis. Tapi karena yang datang banyak, doanya banyak, hidup lagi sampai bertahun-tahun, dan ini kisah nyata pun banyak seperti itu. Berarti apa? Secara zahirnya dia ditambahkan. Atau mau makna secara maknawinya, secara batin makna yang tersiratnya. Orang yang sudah meninggal yang gemar dia bersilaturahim, dia akan memberikan kebaikan-kebaikan. Kalaupun dia meninggal, orang akan mengenang namanya dia seakan-akan dia itu masih hidup, usianya panjang. Namanya disebut terus. Ya. Apakah doa bisa mengubah takdir? Iya. Hadis Rasul, la yuraddu du'a illa la yuraddul qadar illa doa. Takdir itu tidak bisa dirubah kecuali doa. Maka banyak berdoa untuk takdir yang baik. Bagaimana bisa tetap istiqomah di jalan kebenaran dan banyaknya godaan di sekitar kita? Ya, ini saya pernah menerjemahkan buku Tegar Beristiqomah. Ya, terjemahan buku Tegar Beristiqomah. Di situ ada kiat-kiat, dan kiat-kiatnya ini satu kajian khusus. Ya, satu kajian khusus kiat-kiat. Seperti apa? Misalkan tambahkan terus keimanan kita.
tilawatul Quran, bergaul dengan orang-orang yang baik, datang ke majelis ilmu. Ini adalah kiat-kiat untuk mengistiqomahkan diri kita. Baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, ini adalah salah satu cara mengistiqomahkan diri kita. Saat saya berasal dari keluarga Nasrani yang kemudian saya menjadi Muslim, saya ingin menjadi anak yang berbakti kepada orang tua yang tetap kafir. Bagaimana dan apa yang saya bisa lakukan? Dan untuk bapak saya yang sudah meninggal, apa yang bisa saya lakukan agar diringankan hukumnya di neraka? Atau malah saya sama sekali tidak berdoa untuk bapak saya. Untuk ayah yang sudah meninggal, maka doakan pula kita kepada Allah sebagaimana Rasulullah berdoa kepada siapa? Abu Thalib. Ya Allah, ayahku memang dia kafir kepadamu dengan kejahilannya, dengan macam-macamnya. Ringankanlah siksaan bagi ayah saya. Itu doa yang dianjurkan oleh Rasul. Tidak ada doa meminta ampunan dan macam-macam minta ampunan yang lainnya tidak diperbolehkan. Adapun berbakti kepada orang tua yang masih ada, maka berbakti sebatas masalah-masalah dunia, tapi dalam masalah-masalah agama tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Ya, tadi sama nih, agar iman kita selalu di atas selain berdoa kepada Allah. Banyak baca Al-Quran, karena Al-Quran itu apa? Menambahkan keimanan. Ya, menambahkan keimanan. Kemudian datang ke majelis ilmu, karena kalau kita tidak datang ke kajian seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian, bisa futur. Banyak orang yang cerita seperti itu. Ustaz, saya sudah ngaji sejak kapan? Ya, sejak tahun 98. Sekarang ngaji di mana? Enggak. Saya cukup di rumah saja, dengerin apa? Ya, ada TV ini, dia sebutkan satu persatu. Tapi tidak datang. Itu yang terkadang apa? Luntur. Karena apa? Karena dengerinnya sambil masak, sambil nyapu, sambil segala macam gitu. Ya. Tapi dengan datang insya Allah, datang ke majelis kajian. Saat manusia kan punya pilihan hidup. Ya. Tapi kaitannya dengan ketentuan Allah sebelum dilahirkan, bukankah sudah ditentukan takdirnya itu bagaimana? Iya, kita hanya punya kewajiban berikhtiar. Mengenai hasil kita serahkan kepada Allah, ikhtiar, ya. Karena jangan sampai kita dituntut karena kita tidak berikhtiar. Kita hanya dituntut berikhtiar saja, berusaha, berdoa, mencari kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ini sama ya tentang tadi pertanyaannya. Ustaz, apakah ada dalil yang sahih tentang membaca surat Al-Waqiah ketika mau tidur? Saya belum pernah membacanya. Yang saya baca adalah surat Al-Mulk. Ya, surat Al-Mulk yang ada nasnya. Ya, tapi surat Al-Waqiah tidak. Justru yang sering saya dengar baca surat Al-Waqiah dari para kiai itu biasanya apa? Ba'da subuh. Karena di dalam surat Al-Waqiah banyak ayat-ayat yang apa? Masalah tadi. Ya, masalah bagaimana harta, bagaimana masalah itu, sehingga ayat itu sering dibaca. Ya, surat Al-Waqiah. Tapi dalilnya apa? Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin hanya sekedar apa? Membaca dari sisi maknanya. Tapi kita ada nas dalil yang mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah pada umatku yang dia sudah berikhtiar mulai di pagi hari. Maka hukumnya para ulama makruh tidur ba'da subuh. Apalagi sampai jam 10. Ya, makruh. Ya afan, kecuali mungkin yang malamnya sip sholat subuh baru pulang ke rumah tidur, mungkin dia bisa istirahat. Tapi kalau dia tidurnya sudah biasa, lalu dia ternyata ba'da subuh jadi kebiasaan tidur, maka ini tidak diberkahi. Karena Rasul mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku itu pada pagi harinya. Artinya apa? Orang yang bergegas di pagi hari mencari nafkah. Tapi tetap harus jalanin, bukan seperti yang banyak juga dilakukan oleh kita. Jam 3 pagi sudah berangkat kantor karena takut macet. Ya, sholat subuhnya di rest area, sarapannya dimasakin jam 2 oleh istrinya. Ya, dan ini juga banyak hal seperti itu, ya kan? Maka ini juga tidak. Kita punya kewajiban membaca Al-Quran, kita punya kewajiban baca doa zikir pagi dan petang, tahajud dan lain-lainnya. Ada sunnah-sunnah yang harus kita lakukan. Ya. Saat apa hukumnya makan dan minum di rumah atau di rumah sakit saat sedang menengok saudara kita yang sakit? Boleh hukumnya, asal jangan minta kepada orang yang sakit. Ya, jangan minta. Orang sakit dalam keadaan sedang terbebani. Ya, jangan minta. Saya nengok orang sakit kok
bakil banget, nggak ada air minum, aqua aja nggak ada. Orang lagi sakit di rumah sakit, kita minta apa, disediain aqua, disediain makanan, minuman, nggak boleh. Tapi misalnya antum beli, ya, kemudian antum bawakan hadiah di sana, antum juga beli untuk diminum sendiri, di situ hukumnya apa? Boleh, tidak mengapa. Yang tidak boleh, pertanyaan keduanya, makan dan minum di tempat orang yang meninggal. Ya, memakan dan minum dari orang yang meninggal. Pada orang yang meninggal itu dia sedang kena musibah. Apa kata Rasul? Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatlah untuk keluarga Ja'far makanan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendapati keluarga Ja'far ini ada meninggal, Rasul memerintahkan kepada para sahabat, isna'u lahu, ya, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatlah untuk keluarga Ja'far ini makanan. Artinya apa? Kalau nengok orang meninggal, bawa makanan, bawa minuman, bawa yang dia suka. Lalu antumnya jangan makan di situ. Ya, kalau mau makan dan minum di mobilnya, turun, udah diam, doakan, innalillahi ma akhad, walillahi ma a'ta, wa likullin bi ajalin musamma, faltahtasib, ya, faltasbir wal tahtasib. Sesungguhnya milik Allah lah Allah mengambilnya, milik Allah lah Allah yang memberinya, dan setiap orang punya ajal, punya masa, punya waktu, hendaklah bersabar dan juga cari pahala. Doakan dia. Setelah itu selesai, apakah saya diharapkan bisa lebih lama duduk bersama Anda di sini? Ya, terima kasih. Mungkin antum juga sibuk. Itu tandanya bahwa Pak, dia tidak menghendaki kita lama-lama. Karena nggak boleh juga kita berlama-lama, misalkan nengok orang sakit lama-lama di situ. Wah, pengen menghibur dia, bercanda dan segala macam. Enggak. Ya, cukup datang kemudian apa? Doakan dia. Ya, doakan dia. Allahumma rabban nasi, ya, adhibil ba's, ya, la ba'san tahura insyaallah. Kalau orang yang sakit, doakan kesembuhan untuk dia. Baru setelah itu apa? Meminta izin. Kalau memang Anda mengharapkan saya lebih lama tinggal di sini, maka saya akan sempatkan waktu untuk di sini. Tapi kalau Anda perlu istirahat, maka saya juga akan pamitan. Karena bisa jadi orang dalam keadaan sakit tidak mau diganggu. Justru dengan banyak orang yang datang, nambah apa? Ya, nambah pusing dia, nambah sakit kepala. Maka kalau kita jangan memaksakan. Kalau ada orang yang sakit, sudah pesan di kita. Misalkan antum dengar, Ustadz Fulan sakit. Karena itu ustadznya antum, semuanya dikerahkan jamaah. Yuk, habis pengajian ini semuanya ke rumah sakit. Tapi ya, ke rumah sakit juga gimana dia? Semua datang ke rumah sakit, akhirnya apa? Enggak ada waktu untuk istirahat. Kasihan dia, ya kan? Maka minta izin, bolehkah kami datang ke sana? Ya. Tapi kalau hanya makan dan minum, boleh saja di rumah sakit. Saya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira kita cukupkan ya pembahasan kita di pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya ya untuk kita sekalian dan kita mendapatkan pencerahan dari kajian ini. Sekali lagi saya secara pribadi mengucapkan terima kasih ya kepada pengurus masjid yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa memberikan taklim kepada ikhwan-ikhwan sekalian dan akhwat. Dan semoga ini menjadi amal jariah para pengurus DKM di sini, dan semoga Allah berikan keistiqomahan kepada mereka. Dan juga saya berharap kepada para ikhwan dan akhwat untuk senantiasa tetap menjaga adab-adab di masjid. Ya, jangan membuang sampah di dalam masjid ini, tolong ya, maka diberesin, rapikan, tidak menyisakan masjid di dalam masjid. Karena itu hukumnya nggak boleh, haram. Ya, mengotori masjid tidak boleh. Kita bantu pengurus masjid untuk senantiasa dia juga ya meringankan bebannya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kesalahan dan juga ada ketidaksantunan dalam menyampaikan kata-kata. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.